Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil wudu'i. Bermula ini itu menerangkan sifatnya wudu, caranya wudu. Jadi sifat di mana kaifiyah, ini caranya wudu. Wal mustakhabu bermula disunatkan itu alayasta'ina, hendaknya tidak minta bantuan siapa mutawadhi atau saksun fi wudu'ihi, dalam wudunya saksun, bi ghairihi, dengan lainnya saksun. Jadi sunatnya orang wudu itu berdikari sendiri, tidak minta bantuan orang lain, kecuali kalau darurat katakan sakit, ya kan? Sehingga dia nggak bisa wudu sendiri tanpa diwudui orang lain, itu lain lagi. Dasarnya 5 karena hadis itu yang diwatkan apa ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam aimin ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, inna sungguhnya saya itu lanasta'inu, tidak minta pertolongan siapa saya alal wudu'i, atas wudu, bi akhadi, dengan seseorang. Ini pernyataan Nabi, saya tidak minta pertolongan seseorang untuk pelaksanaan wudu. Nah sekarang fa'inista'ana, maka apabila minta tolong siapa mutawadhi saksun bi ghairi, dengan lainnya saksun, jaza, maka boleh apa? Ista'ana, boleh. Itu juga ada hadisnya. 5 karena barang yang diwatkan apa anak Usama, sesungguhnya Usama wal Mughirah dan Mughirah war Rubi'ah dan Rubi'ah binta Muawwidin ibni Afra radhiyallahu anhum sabbu, itu menuangkan siapa Usama ilakhir ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alma, pada air, fatawadhu'a, maka wudu siapa Nabi. Jadi hanya menuangkan air, tapi pelaksananya tetap Nabi, tangannya musab wajah seterusnya. Nah yang makruh itu kan pelaksanaannya, artinya minta tolong, bantu, musabkan wajah dan seterusnya, padahal orangnya nggak apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa. Nah itu yang makruh itu. Cuman kalau sekedar menuangkan, itu namanya khilaful aula. Nah sekarang Nabi kok melakukan khilaful aula, itu untuk syariat, syariat bahwa orang minta tolong menuangkan air itu tidak masalah, gitu kan, walaupun khilaful aula. Kecuali kalau sakit tadi kan, bukan darurat. Lawain amaru, apabila perintah siapa saksun, perintah ghairahu padanya saksun. Maksudnya minta Pak Rojab untuk menuangkan air, kata wadu'a, sehingga mewudui siapa ghairahu pada saksun. Wanawa, dan niat siapa saksun, huwa ya saksun, ajza'a, maka mencukupi apa wuduhu pada saksun. Jadi misalkan orang minta tolong orang untuk mewudui, tidak hanya nuangkan air tapi pelaksananya juga. Tusali'an nafilahu, alasannya li'anna filahu, karena pekerjaannya ghair itu ghairu mustahiqin, tidak berhak fit toharoti, di dalam hukum suci. Jadi yang penting orang yang diwudui itu niat. Jadi letak niatnya pada orang yang diwudui, karena orang yang wudui itu tidak berhak untuk menentukan suci dan tidaknya, karena innamal amalu biniyat. Jadi ya orang yang diwudui itu kalau niatnya sah. Nah cara pengkiasannya ini berarti dalil kiasi. Ala taro, adakah tidak melihat siapa kamu, kata mu'alifnya ini untuk perbandingan. Anau, pada sesungguhnya saksun itu lawaqafa, andai kata berhenti atau berdiri, itu lawaqafa, andai kata berdiri siapa saksun, dia berdiri tahta mizabin, di bawahnya talang. Terus fajaro, maka mengalir alma'u, air, alai, atas saksun, air mengalir. Nah, wanawa, dan niat siapa saksun atau harota, pada bersuci, katakan niat wudu, kan ajza'a, maka mencukupi apa jarol ma'u alaihi, pada saksun. Nah begitu pula ada orang mengalirkan air, menumpahkan air pada seseorang, terus orang itu yang niat sah. Nah, jadi yang letak niatnya itu pada pelakunya, pada orang yang wudu. Bisa dipahami maksudnya kan? Nah, jadi misalkan ada hujan deras, nah, terus airnya kita gunakan untuk langsung basuh wajah kita, kan kita yang niat. Nah itu artinya orang yang diwudui orang atau dituangkan air orang, itu yang menjadi sah wudunya atau tidak itu adalah ya pelakunya, artinya orang yang wudu, karena innamal amalu biniyat. Wa yustahabu, disunatkan ayusamia, apa hendaknya membaca bismillah atau menyebut
siapa mutawadhi Allah pada Allah alal wudu. Jadi wong wudu disunatkan baca bismillah. Lima kana hadis surah yang meriwayatkan pada Abu Hurairah anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi man bermula barang siapa tawadhu itu wudu siapa man. Terus wa dzakara dan menyebut siapa man ismallah alaihi atas wudu. Karena maka ada apa wudu tahuron itu mensucikan li jami'i badanihi kepada semua badannya man. Ini maknanya orang yang wudu ketika wudu diawali dengan baca bismillah, maka wudu yang diawali bismillah itu akan bisa mensucikan semua dosa-dosa dirinya. Nah, tentu dosa kecil kan. Fa'in nasiya maka apabila lupa siapa mutawadhi atas miyata pada bismillah. Fi awaliyah, milik zaman awaliyah apa awalihi Pak Ustaz? Awaliyah. Fa'in nasiya maka apabila lupa siapa sasun fi awaliyah dalam awalnya toharo. Ini wudu bimana toharo, karena toharo itu menyangkut wudu. Jadi ketika awalnya wudu lupa baca bismillah, wa dzakara dan ingat siapa saksun atau mutawadhi pada tasmiyah fi asnaiyah di dalam tengah-tengahnya toharo. Yo'ata maka melakukan siapa saksun biar dengan apa tasmiyah bismillahi awalahu wa akhirahu. Kata layak luas sehingga tidak sepi al wudu apa wudu minismillahi dari nama Allah azza wa jalla. Lawain taroka dan apabila meninggalkan siapa mutawadhi apa ada tasmiyah amdan dengan sengaja wudu sengaja nggak baca bismillah yo ajza'a maka mencukupi masa sah dan jadi mencukupnya sah ajza'a maka mencukupi wudu pada mutawadhi karena status baca bismillah itu sunat sehingga kalau ditinggalkan tetap wudunya sah. Lima karena hadis surah yang meriwayatkan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi man bermula barang siapa tawadhu itu wudu siapa man cuman walam yadkur. Nah, siapa yang wudu walam yadkur khali tidak padahal kan dia tidak menyebut siapa man ismallah al atas wudu karena maka ada apa wudu tohuron itu mensucikan lima kepada anggota badan, lima kepada anggota wudu maro yang lewat ali atas ma'al ma'u apa air. Nah ini bedanya kalau tadi baca bismillah sucilah semua anggota tubuhnya dari dosa-dosa dan dosa-dosa kecil kan. Kalau tidak baca bismillah yang rontok dosanya hanya anggota wudu saja. Nah itu nilainya baca bismillah dalam wudu. Subhanallah. Inilah maka pentingnya kita ini diilmui terus diamalkan dapat ilmu yang manfaat. Sama-sama wudunya nilainya berbeda. Nah ya bedanya pada bismillah. Sumayang silu kemudian membasuh siapa mutawadhi kafaihi pada kedua telapak tangannya mutawadhi salasan dengan 3 kali. Setelah baca bismillah terus sunatnya lagi memasukkan kedua telapak tangannya ini kan dicuci dibasuh. Nah, li'anna Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhuma itu wasofa itu menyifati itu menjelaskan wasofa itu menyifati siapa Utsman dan Ali wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghsala maka membasuh siapa Utsman dan Ali al-yada pada tangannya salasan dengan 3 kali dibasuh tangannya 3 kali. Ini dalilnya membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu sumayang duru ini Sumayang dulu kemudian melihat siapa saksun ini orang yang mau wudu. Fa'ilam yakum maka apabila tidak bangun siapa saksun minan naumi dari tidur, jikalau dia tidak bangun dari tidur, fahuwa maka bermula saksun itu bil khiyari dengan memilih. Gimana dengan memilih? Insya'a apabila berkehendak siapa saksun yoghomasa maka menyelamkan siapa saksun yadahu pada tangannya saksun summa ghosala kemudian membasuh siapa saksun pada yadahu. Jadi kalau dia tidak bangun tidur boleh milih. Maknanya gimana? Dia tidak bangun dari tidur terus tidak yakin tangannya itu apa? Najis. Kalau yakin dicelupkan airnya kurang 2 kola ya berbahaya kan gitu kan. Nah, jadi maksudnya ini dia nggak yakin tangannya najis. Nah ini boleh khiyar. Nanti langsung dimasukkan saja terus dibasuh. Nah, wa insya apabila berkehendak siapa
saksun ya afrogo, maka menuangkan siapa saksun alma pada air alayadihi. Nah, dibasuh di luar kan. Sumagomasa, kemudian menyelamkan siapa saksun, menyelamkan tangannya di air. Itu kalau tidak bangun dari tidur. Fa'in qoma, maka apabila bangun siapa saksun naumi, bangun dari tidur, fal mustakabu, maka bermula yang disunatkan itu yang misa, hendaknya tidak menyelamkan siapa saksun ya dau pada tangannya saksun kata yang sila, sehingga membasuh siapa saksun pada ya dau. Jadi kalau bangun dari tidur, sunatnya jangan diselamkan dulu, sehingga dibasuh dulu baru diselamkan tangannya ke tempat air wudu kan, untuk wudu ini. Liqouli sallallahu alaihi wasallam idastaiqadha, apabila bangun akadukum siapa salah satu kamu semua min naumihi dari tidurnya akad, fala yakmis, maka jangan menyelamkan siapa akad ya dau pada tangannya akad fil inai dalam wadah. Kata yaksila, sehingga basuh siapa akad hak pada ya dau salasan, basuhnya salasan dengan 3 kali. Alasannya fa'inau, karena sesungguhnya akad itulah ya dari tidak tahu siapa akad aina, di mana coba batat semalam ya duhu apa tangannya akad, karena semalam tangannya ini gerak-gerak kemana, jangan-jangan nanti nyentuh tanya cecak misalkan, dia nggak tahu, terus langsung dimasukkan saja ke dalam, toh airnya kurang 2 pola, ini kan bahaya. Nah, jadi sampai seginilah Nabi itu melatih umatnya untuk hati-hati dalam hal yang menyangkut toharo. Nah, padahal toharo ini sangat kan, babu toharo itu kan termasuk penting karena menyangkut keabsahannya ibadah yang butuhkan toharo. Sementara orang toharo ini dianggap biasa, kurang ada perhatian, namanya orang awam, apalagi kumpul orang banyak, kumpul orang 5 kan, yang 4 tahun najisnya itu enggak, yes, aduh. Nah, ini kumpul orang banyak itu repotnya di situ. Terus maaf ini termasuk orang haji itu repotnya kalau sudah ke toharo ini, aduh, repot memang, sampai bisa merasakan. Nah, namanya orang banyak kan, nah seperti ketika wukuf di Arafah dan seterusnya. Kan sholatnya kan di kem itu kan, nggak semua orang tahu toharo, sandal diinjak-injak karuan, barang itu cuma kayak itu, mudah-mudahan semua diterima itu aja. Jadi kalau berbicara toharo ini, wah repot. Sekamar 5 orang misalkan 6 orang kan, nah sampean tahu toharo yang satu ini dari jeding nggak tahu, nah setelah apa langsung banyaknya aja, kan repot. Pasti tohab itu kan harus toharo ya kan, itu kan kunci. Nggak semua orang tahu toharo, nah ini pentingnya toharo itu sebenarnya. La fa'in khalafa, maka apabila melanggar, artinya dia tangi turu langsung wae melanggar wago masa, enggak pakai dicuci di luar, langsung wago masa dan menyelamkan wago masa dan menyelamkan siapa mutawadhi, ya semuanya menyelamkan tangannya pada air kan, di dalam air, lam yabsud, maka tidak rusak al-ma'u apa air enggak langsung hukum najis. Kenapa? Li anal asal, kalanya asal itu at-toharotu, sucinya air, al asl toharo. Makanya fala yuzalu, maka tidak bisa dihilangkan al yakinu apa yakin, bil syaki dengan ragu. Yang nama yakin al yakinu la yuzalu bisa, yakin itu kan nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian lanjut, sebentar lagi apa langsung bukharinya? Ayo. Kalau di dalam misi yang ada prosesnya, boleh kita baca Bismillah. Oh ya begini, baca doa, katakan doa atau Bismillah kan doa ya kan. Nah ini di tempat-tempat yang katakanlah umumnya itu tempat najis, nah, itu makruh. Jadi baca Bismillah, katakan doa-doa atau Bismillah kan di tempat kayak di WC, kayak di apa itu kan. Ah, itu adalah hukumnya makruh. Tapi makruh, tapi dosa tetap rontok ya. Gimana? Ayo, jadi gini, kemakruhan itu tidak mesti menghilangkan pahala loh, tidak mesti. Nah, karena makruh tidak menyangkut zatnya persoalannya wudhu, tapi tempatnya. Nah, jadi beda. Yang makruh kan tempatnya. Jadi pertimbangannya kan. Ada ngerti enggak? Dalam hati kan ada hukumannya. Ya ini, kan biasanya ada yang makan mandi itu, kalau di rujukan WC itu, iya. kalau untuk mandi mah. Kan kalau memang di rujukan WC itu ya dilarang ya kita. Iya di WC.
Jadi gini, kalau tempat mandinya kan gini lagi. Kalau memang tempatnya mandi itu yang bersih bagus, artinya tidak kotor, tidak penuh najis, itu nggak masalah. Karena membaca bismillah seterusnya di tempat-tempat yang kotor, yang seperti itu, katakan doa-doa wudhu. Makanya doa-doa wudhu kan dibaca di luar. Nah, untuk menghindari kemakruhan. Cuma ingat, kemakruhan itu tidak menghilangkan pahala, itu masalahnya. Jadi imbang-imbang kata Pak Sudikir masih untung lah kan masih. Sumaya tamat madu. Pak Sudikin aja tadi itu. Gimana Pak Sab? Terus apa nih Bukharinya? Sedikit lagi ya. Sumaya tamat madu, kemudian berkumur siapa mutawadhi wa yastansiqu, dan menghisap air ke hidung siapa mutawadhi. Ini sunatnya wudu. Jadi baca bismillah, terus masukkan tangannya tadi, terus berkumur dan istinsak. Wal madu bermula madu itu ayat ala, hendaknya menjadikan siapa mutawadhi al-ma'a pada air fihi. Fi yang pertama huruf jar, fi yang kedua asmaul khamsah. Nah kan wal famu kaitsul minhu bana. Ya kan abun akhun khamun wafu. Nah, abun akhun khamun wafu wadu jaro. Kulun mudhofan mufradan mukab baro. Jadi fihi di dalam mulutnya mutawadhi, terus wayudhiro, nah, dan memutarkan siapa saksun pada mak fihi, di dalam fihi. Fihi rujuknya fihi ya ini. Oh ya kan, fi yang pertama rujar, fi yang kedua asmaul khamsah atau asmaul sita, kata alfiahnya Pak Rajab ini kan. Setelah itu sumaya muja, melepehkan, nah, mengeluarkan kan siapa mutawadhi pada mak. Wal insyak bermula istinsak itu ayat ala, hendaknya menjadikan siapa mutawadhi al-ma'a pada air fi angfi, dalam hidungnya mutawadhi. Wayamudda, dan menarik, jadi air jadikan di hidung, terus wayamudda dan menarik menghisap, maksudnya kan wayamudda dan menarik siapa mutawadhi pada ma binafasi, dengan nafasnya mutawadhi. Ditarik kemana? Ila khoyashimihi, kepada janur hidungnya, batang hidungnya janur itu tarik. Setelah itu sumayastantiru, nah baru menyemprotkan, mengeluarkan siapa mutawadhi. Lima karena hadis surahimatkan pada ma Amr bin Absar radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa nama ma minkum tidak ada itu sebagian dari kamu semua, min akadin bermula seseorang zaidah yuqarribu yang mendekatkan, yuqarribu yang mendekatkan siapa akad wadu'au pada air wudunya akad. Tidak ada seorang yang mendekatkan air wudu, katakan yang ngambil air. Nah, kita kan mendekatkan. Terus sumaya tamat madu, terus berkumur siapa akad, sumayastan siku, kemudian menghisap air ke hidung siapa akad, wayastan thiru, dan mengeluarkan air dari hidung siapa akad, ila jarot, kecuali mengalir khotoya fihi, apa beberapa kesalahan mulutnya, saksun mulutnya apa? Akad fihi wa khoya simihi, dan beberapa janur hidungnya akad keluarnya ma'al ma'i, bersama air. Jadi gini, kalau yakin orang itu kalau wudhunya itu benar-benar kan sunah-sunahnya dilakukan, terus selesai doa yakin lah sholatnya itu khusyuk. Karena satu apa ada kaitannya kan. Coba orang wudhunya asal-asalan saja, ini sholatnya ya asal-asalan. Wudhunya tergesa-gesa, sholatnya juga tergesa-gesa. Maka wudhu itu bisa menentukan untuk kekhusyukan sholat. Wal mustakabu bermula yang disunatkan, wal mustakabu bermula yang disunatkan itu ayyubaligho, itu hendaknya menyangetkan siapa mutawadhi fima dalam madmadho dan istinsak, madmadho dan yastansiku dan madmadho dan istinsak. Liqouli alaihi salatu wassalam, asbik menyempurnakan lawu kamu al wudu pada wudu. Nabi pesennya wudu sing sempurna. Wa qallil, dan menyela-nyelai kamu bainal asobe. Ini saya tengok banyak nih orang-orang Arab sama haji itu telaten. Kalau wudhu itu selesai ini kan, jari-jari selesai ini kan, kaki ini. Kalau kita kan tidak asal dicelupkan saja langsung selesai di air-air kan, atau disiram aja, ini selesai satu-satu. Wabalik, dan menyangatkan fil istinsak ila antakuna soiman, kecuali hendaknya kamu itu soiman. Nah,
Wala yastaksi, dan jangan ngepolkan, dipol-polo. Siapa mutawadhi fil mubalaghah, dalam menyangetkan. Jadi menghisap air ke hidung dipolno, itu masukkan apa ya? Dipolno apa ya? Cara Jawa, cara Indonesia ya, Pak. Jadi menghisapnya, wah. Sehingga kata Nabi, sehingga kata mu'alifnya ini, fayasiro, maka menjadi apa? Istiqso. Nah, kan? Ngepolno di dalam istinsak itu kan, fayasiro, maka menjadi apa? Istiqso fil istinsak, menjadi suuton. Nah ini kan suuton, itu seperti memasukkan obat dalam hidung. Suuton itu seperti memasukkan obat dalam hidung. Kayak orang kalau naik pesawat Jawa kan namanya ini, wah apa namanya Pak sahabat sering gitu kan, malu zaman corona itu kan. Wah itu sakit, jadi saya sampai kayak gitu. Semuanya disap, ya ada sangat dipolkan sehingga sampai nyenggerak di sini sampai sakit itu kalau ya kan, sakit itu kalau sampai ke ujung itu kan. Nah itu jadi perintah tapi jangan sampai membahayakan. Itulah agama. Suuton itu seperti masukkan obat dalam hidung. La fa'in kan apabila al-mutawadhi so iman puasa, lam yubalik maka tidak menyangkakan semutawadi lil khobari karena hadis di atas tadi kan. Pertanyaan, wahal yajma'u bainahuma au yafsilu wa alamu bis shawab.